يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد راق كأس الصفا المصطفى بشر بنيل المنى. قد راق كأس الصفا الصفا وطاب وقت الهنا. قد راق كأس الصفا وطاب وقت الهنا. نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى. نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى. من وجه شمس الهدى. نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى. من فضله أمنا. من فضله أمنا. فضله أمنا. وطاب وقت الهنا. قد راق كأس الصفا وطاب وقت الهنا. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد راق كأس الصفا الصفا وطاب وقت الهنا. قد راق كأس الصفا وطاب وقت الهنا. طه الذي باللقاء قد فرزل مرتقى. طه الذي باللقاء قد فرزل مرتقى. قد فرزل مرتقى. طه الذي باللقاء قد فرزل مرتقى. نور الورى ربنا. نور الورى ربنا. نور الورى ربنا. وطاب وقت الهنا. قد راق كأس الصفا وطاب وقت الهنا. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد راق
wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami takzimi Al-Ustadz Ahmad Fuad Aufas, SPDI MPD, selaku penceramah. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Malang, Ibu Anis Isrofin, MPD, beserta jajarannya. Yang kami banggakan Ketua Panitia Acara Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah di SMA Negeri 4 Malang oleh Hanifah Salsabila beserta teman-teman. Yang kami hormati Pembina Rohis Ustadz Ahmad Fuad Aufas, SPDI MPD, beserta jajarannya. Yang kami muliakan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah diberkahi sekelilingnya dengan memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga sampai akhir hayat nanti kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di sini saya Hanis Gimnasta Pramadhanu Dan saya Atsila Maula Sapita selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, Mau'idatul Hasanah. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, penampilan hadroh. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan mudah-mudahan acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniyah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Naila Ni'amil Kamila dan Kak Nur Aziza Arbi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Anis Israfin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 4 Malang, Bapak Ibu guru, serta anak-anakku Eskul Rohis dan para peserta didik kelas 10, 11, 12 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bersama-sama keluarga besar Stetsa memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, pada pandemi COVID ini kita harus senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, karena kita dapat mengadakan peringatan Isra Mi'raj dalam keadaan sehat dan dilaksanakan secara daring. Mudah-mudahan kegiatan kita akan mempunyai nilai manfaat yang besar, karena Isra Mi'raj itu mengajarkan kepada kita untuk selalu taat menjalankan ibadah, yaitu sholat wajib 5 waktu. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah, selalu menjalankan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Secara detail nanti akan disampaikan oleh Ustadz Fuad dalam tausiahnya tentang Isra Mi'raj. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kita memasuki acara inti pada hari ini, yaitu Mau'idotul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Ahmad Fuad Aufas SPDI MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati ibunda kami tercinta Ibu Anis Israfin MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Malang, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan usia yang panjang dan barokah oleh Allah, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah,
serta dilancarkan segala urusannya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta tenaga kependidikan SMA Negeri 4 Malang yang insya Allah seluruhnya dirahmati oleh Allah dan dibanggakan dan dicinta oleh Rasulullah SAW. Serta tak lupa pula anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 4 Malang yang kami cintai dan kami banggakan, dan mudah-mudahan semuanya menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang memang betul-betul dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah. Mudah-mudahan iman kita senantiasa dijaga oleh Allah sampai nanti kita menghembuskan nafas terakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah ruah keharibaan Nabiullah Agung, panutan kita, teladan kita, dan juga pemberi syafaat kita kelak di yaumil qiyamah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Di setiap tanggal 27 Rajab kita semuanya memperingati peristiwa yang agung, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat manusia, umat muslim di dunia, semuanya merayakan dan memperingati peristiwa agung ini. Di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci yang menjalankan. Jadi Rasulullah tidak berangkat sendiri, Allah yang memberangkatkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah yang mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Lailan, di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Yang mana kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj dan bertemu Allah dan mendapatkan oleh-oleh, yaitu perintah salat 5 waktu. Selain itu, di antara hikmah peristiwa dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah kelak di yaumil qiyamah, tepatnya di yaumil mahsyar, hanya Nabi Muhammad SAW yang diberikan izin oleh Allah untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika semua umat manusia berkumpul menjadi satu, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir di hari kiamat, semuanya menjadi satu, dikumpulkan oleh Allah. Nabi, Rasul, semuanya dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar nanti. Nah, dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan bahwa nanti
gerombolan manusia, rombongan manusia, termasuk kita semuanya ini, nanti kita akan menemui Nabi Adam alaihissalam. Kita akan memohon kepada Nabi Adam dan mengatakan, wahai Nabi Adam, engkau adalah Nabi yang pertama, engkau adalah salah satu makhluk Allah yang pernah tinggal di surga. Untuk itu kami mohon kepadamu Nabi Adam agar memintakan kepada Allah supaya kami semuanya ini bisa masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata Nabi Adam? Saya tidak pernah melihat Allah murka seperti hari ini. Jadi saya akan memikirkan diri saya sendiri. Nafsi, nafsi, kata Nabi Adam. Diri saya sendiri, diri saya sendiri. Idhab ila ghairi, kata Nabi Adam. Pergilah ke nabi-nabi yang lain. Idhab ila Nuh alaihissalam. Pergilah ke Nabi Nuh alaihissalam. Lalu rombongan manusia ini pergikan ke Nabi Nuh alaihissalam dan mengatakan perkataan yang sama. Wahai Nabi Nuh, minta tolong kami agar kami bisa dimasukkan ke surganya Allah. Sampaikan kepada Allah keinginan kami ini. Jawabnya Nabi Nuh alaihissalam sama persis dengan jawaban Nabi Adam alaihissalam. Saya tidak pernah melihat Allah murka seperti hari ini. Nafsi, nafsi, kata Nabi Nuh. Saya akan memikirkan diri saya sendiri. Idhab ila ghairi, kata Nabi Nuh. Pergilah ke yang lain. Idhab ila Ibrahim. Pergilah ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu rombongan manusia ini pergi ke Nabi Ibrahim dan mengatakan permintaan yang sama. Wahai Nabi Ibrahim, mohon kami mintakan kepada Allah agar kami bisa dimasukkan ke surganya Allah. Karena kami melihat surga itu semakin jauh dari kami, Nabi Ibrahim. Jawaban Nabi Ibrahim sama dengan Nabi Nuh dan Nabi Adam. Nafsi, nafsi, diri saya sendiri, diri saya sendiri. Idhab ila Musa, kata Nabi Ibrahim. Pergilah ke Nabi Musa alaihissalam. Lalu kita pergi ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, mintakan kami kepada Allah agar kami bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jawabnya Nabi Musa sama dengan nabi-nabi yang lain. Aku tidak pernah melihat Allah murka seperti hari ini. Jadi aku akan memikirkan diri saya sendiri. Nafsi, nafsi, kata Nabi Musa alaihissalam. Diri saya sendiri, diri saya sendiri. Idhab ila ghairi, pergilah ke yang lain. Idhab ila Isa alaihissalam. Pergilah ke Nabi Isa alaihissalam. Jadi rombongan manusia ini pergi ke Nabi Isa dan mengatakan yang sama. Wahai Nabi Isa, engkau adalah yang ditiupkan langsung oleh Allah. Engkau adalah Nabi yang mempunyai mukjizat yang sangat luar biasa. Tapi jawabnya Nabi Isa, nafsi, nafsi, saya akan memikirkan diri saya sendiri. Karena saya malu kepada Allah, kata Nabi Isa. Dulu saya mengajak umat manusia untuk menyembah Allah, tapi mereka malah menganggap aku anak Tuhan, kata Nabi Isa. Aku malu, kata Nabi Isa. Idhab ila ghairi, idhab ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Isa. Pergilah ke yang lain, pergilah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Isa. Saat itu kita baru sadar, oh iya, ada Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan kita syafaat, kata rombongan manusia ini. Termasuk kita ini. Jadi meskipun kita tahu peristiwa ini, nanti ini sesuai hadis Sahih Bukhari ini, tapi kita tetap akan bertemu, menemui dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Seperti itu. Karena sudah dinaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu
kita memohon kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kami ini adalah umatmu Nabi Muhammad. Mohonkan kami kepada Allah agar kami bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jawabnya Nabi Muhammad SAW berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad menjawab, ana laha, saya bisa memintakan kepada Allah apapun yang kalian mau, kata Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu jadi diceritakan bahwa Nabi Muhammad ketika setelah membuka pintu surga, maka Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu, tapi beliau lari ke bawah arsy dan menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ketika menghadap di hadapan Allah, beliau mengucapkan kalimat-kalimat mahamid yang belum pernah diucapkan oleh manusia-manusia sebelum beliau. Kata Allah, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu Nabi Muhammad, mintalah apapun yang kamu mau, insyaallah akan aku beri, kata Allah. Jawabnya Nabi Muhammad yaitu, ya Allah, ummati, ummati. Ya Allah, umat saya, ya Allah. Lalu apa kata Allah? Ambil umatmu yang masih ada imannya walaupun sedikit. Ambil mereka, masukkan ke dalam surga. Lalu setelah mendapat perintah seperti itu, Nabi Muhammad mulai mengambil kita satu persatu, menarik kita satu persatu untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad ini masih peduli dengan kita. Yang perlu dicatat bahwa kenapa nabi-nabi yang lain takut semua untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah dan hanya Nabi Muhammad yang diberi izin oleh Allah menyampaikan hajatnya? Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj, sebelum turun ke bumi, beliau sudah digladi bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sudah ditampakkan terlebih dahulu peristiwa-peristiwa yang ada di Yaumil Qiyamah, peristiwa-peristiwa yang ada di akhirat seperti Yaumil Mahsyar, Yaumil Mizan, jembatan Sirat, surga, neraka, penjaga surga. Jadi Nabi Muhammad sudah tahu, sudah kenal peristiwa tersebut. Makanya Nabi Muhammad diberikan izin oleh Allah untuk menyampaikan hajatnya. Dan juga alasannya karena dulu ketika nabi-nabi yang lain menghadapi musuh-musuhnya, mereka memohon kepada Allah seperti Nabi Nuh, ya Allah, turunkan azab, yaitu diberi azab banjir. Terus seperti nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi Muhammad bertahan meskipun musuh-musuhnya menyerang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bertahan hingga akhir hayatnya dan memberikan syafaat, yaitu doa pamungkasnya hanya untuk umatnya ketika di akhirat nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu, itulah perhatian Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya sebagai umatnya ini. Maka dari itu, kita tidak bisa membalas apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Kita hanya bisa mengucapkan doa, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Semoga Allah membalas kebaikan Nabi Muhammad yang diberikan kepada kami dengan banyak kebaikan, dan semoga Allah membalas kebaikan Nabi Muhammad kepada kami sesuai kadarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang tahu kadarnya Nabi Muhammad SAW, yaitu hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena seperti kita hadir di peringatan Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad kemuliaannya diangkat oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi setiap detik Nabi Muhammad itu diangkat kemuliaannya oleh Allah. Ada orang yang beramal soleh, diangkat lagi Nabi Muhammad. Jadi hanya Allah yang tahu kadarnya Nabi Muhammad SAW.
Nah, untuk siapapun yang bisa ditarik, diambil oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa menjaga wudhunya dan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah-perintah seperti puasa, membaca Al-Quran, itu perintahnya melalui malaikat Jibril dan di dunia. Kalau perintah sholat itu langsung perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya bisa senantiasa istiqomah menjaga wudhu kita, senantiasa istiqomah sholat berjamaah kita, dan mudah-mudahan kita nanti termasuk golongan orang-orang yang ditarik dan dimasukkan oleh Rasulullah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari tausiah yang telah disampaikan, dan kesimpulan dari peristiwa Isra Mi'raj yaitu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita jaga sholat 5 waktu kita agar kita termasuk golongan umat yang memang betul-betul dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan narasumber Ustadz Ahmad Fuad Aufat, SPDI MPD, yang akan dipandu oleh Hanifah Salsabila. Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabar kalian? Kalian tahu kan pastinya ada pepatah yang pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan yuk. Perkenalkan, nama saya Hanifah Salsabila. Kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman yang udah diajukan ke question box yang ada di Instagram Rohis Tetsa. Yang akan menjadi narasumber kita kali ini adalah Ustadz Ahmad Fuad Aufas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, bidu'aikum. Jadi saya di sini sudah menerima pertanyaan dari teman-teman yang kemudian akan Ustadz jawab. Iya, baik. Apakah Ustadz sudah siap? Allah siap. Oke, pertanyaan yang pertama dari @ranu_sumarno. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara remaja mengimplementasikan peristiwa Isra Mi'raj pada era digital saat ini? Oke. Monggo Ustadz untuk menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara mengimplementasikan peristiwa Isra Mi'raj di era digital saat ini? Ya, baik, terima kasih, akan berusaha saya jawab. Peristiwa Isra Mi'raj kita ketahui yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah langsung dari Allah, yaitu salat 5 waktu. Di era digital ini kita masih banyak siswa-siswa kita yang salat 5 waktunya masih kurang dijaga. Nah, untuk itu kami mengharap kepada diri saya pribadi sendiri, untuk siswa-siswi dan Bapak Ibu guru semuanya, mari kita jaga salat 5 waktu kita agar kita bisa termasuk golongan orang-orang yang ditarik oleh Rasulullah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz. Jadi kesimpulan pada pertanyaan pertama ialah baiknya kita untuk meningkatkan ibadah untuk bekal di akhirat nanti. Pertanyaan yang selanjutnya dari @ichinose_dinda. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah memberikan umat Rasulullah sholat 5 rakaat, sedangkan umat sebelumnya 50 rakaat? Monggo Ustadz dijawab. Ya, ini juga pertanyaan sangat bagus. Ini sangat berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad awalnya mendapatkan perintah 50 rakaat awalnya dari Allah. Lalu Nabi Muhammad konsultasi ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Rasulullah, kamu dapat oleh-oleh apa dari Allah? Saya dapat oleh-oleh salat 50 rakaat, kata Nabi Muhammad. Lalu Nabi Musa menjawab, wah itu
kebanyakan. Cobalah minta keringanan kepada Allah. Coba. Akhirnya Nabi Muhammad kembali ke Allah untuk meminta keringanan, diturunkan 5 rakaat. Akhirnya setelah jadi 45 rakaat, Nabi Muhammad turun ke Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa? Saya dapat 45 rakaat. Wah, itu masih terlalu berat bagi umatmu Nabi Muhammad. Coba minta keringanan lagi. Akhirnya sampai dikurangi terus ya. Hanya sampai tinggal 5 rakaat. Lalu apa kata Nabi Musa? Nabi Muhammad, itu masih terlalu berat bagi umatmu. 5 rakaat itu masih terlalu berat. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, saya sudah malu untuk meminta keringanan lagi kepada Allah. Jadi sudah cukup 5 rakaat ini saya bawa oleh-oleh kepada umat saya. Jadi makanya dari pertanyaan tadi benar. Kenapa kok Nabi Muhammad tidak mendapat 50 rakaat tapi 5 rakaat? Karena atas bantuan atau konsultasi langsung dari Nabi Musa, minta keringanan kepada Allah, dan alhamdulillah Allah mengizinkan umat Nabi Muhammad hanya melaksanakan salat 5 waktu, yaitu 5 kali dalam sehari. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Jadi kesimpulannya adalah baiknya kita untuk bersyukur kepada Rasulullah kita karena telah memberikan umatnya keringanan serta memberikan kenyamanan bagi umatnya untuk beribadah tepat waktu. Untuk pertanyaan yang terakhir dari @hilalfjrl_16. Pertanyaannya adalah, hikmah apakah yang dapat kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj? Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Pertanyaan hikmah apakah ya? Tadi saya menyampaikan tausiah bahwa tentang hikmah, salah satu hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yaitu kelak di Yaumil Qiyamah, tepatnya di padang mahsyar nanti, di Yaumil Mahsyar, hanya Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi yang bisa diberikan izin oleh Allah untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah. Karena nabi-nabi yang lain merasa takut dan tidak diberikan izin oleh Allah untuk menyampaikan hajatnya. Jadi hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu, kenapa kok hanya Nabi Muhammad yang berani memintakan hajatnya kepada Allah? Karena Nabi Muhammad sudah digeladi bersih dulu ketika peristiwa Isra Mi'raj sebelum turun ke bumi. Jadi Nabi Muhammad sudah kenal peristiwa itu, peristiwa yang ada di akhirat, peristiwa Yaumil Mahsyar, peristiwa Yaumil Mizan, terus jembatan Sirat, surga, neraka, penjaga surga. Jadi Rasulullah itu sudah kenal peristiwa itu. Makanya hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj salah satunya hanya satu-satunya Nabi yang bisa membantu kita nanti untuk masuk surga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ustadz. Jadi kesimpulan untuk pertanyaan yang terakhir adalah Nabi Muhammad telah memberikan kita begitu banyak kenyamanan dan begitu banyak hikmah yang dapat kita petik. Jadi ada baiknya untuk umatnya bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tepat waktunya. Terima kasih Ustadz karena sudah menjawab pertanyaan yang telah diajukan teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton podcast kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Ustadz Fuad. Semoga yang kita bingungkan selama ini terjawab. Selanjutnya adalah penampilan hadroh. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad ala al-wara rutbatan wa arfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad asmal baraya jaha wa awsa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wasluk bina Rabbi khaira mahya.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل فيه اسمك الممنى صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع يا رب لي على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد عليه وسلم يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن مما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يعمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأداء والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى دهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Terima kasih atas penampilannya yang luar biasa. Memasuki acara terakhir yaitu tahap penutup kepada Ustadz Ahmad Fuad Aswad. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Liqada'i hawaijana bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha ya Allah min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa limu'allimina wa liustadina wa limasyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya Atsila Maula Sabita Dan saya Anis Yunasa Ramadhanu mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada perkataan, perbuatan, dan perilaku yang kurang berkenan di hati hadirin. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.